Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran hari ini tentang resensi buku, kritik, dan esai karya sastra. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 91 ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui cara meresensi buku yang dibaca. Kedua, mengetahui cara mengkritik bentuk karya sastra. Dan yang ketiga, mampu membuat esai karya sastra. Baik, kita mulai dari yang pertama kita bahas yaitu pengertian resensi buku. Apa itu resensi? Resensi adalah menilai sebuah buku, baik kelebihan atau kekurangan buku. Resensi yang baik hanya mengungkapkan pokok-pokok informasi yang dibaca oleh resensi secara kritis. Jadi resensi itu adalah bagaimana kita menilai karya sastra. Misalkan kalian sedang membaca sebuah novel ya, kemudian kalian nilai apa kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Itu adalah makna dari resensi. Fungsi resensi berdasarkan penikmat ya. Ini adalah fungsinya atau manfaat dari resensi. Yang pertama, bagi penulis berfungsi mendapat saran tentang buku yang diulas. Jadi penulis mendapatkan penilaian dari pembaca tentang buku yang diulas, dan itu bisa memperbaiki atau sebagai evaluasi penulis untuk memperbaiki tulisan yang akan datang. Kemudian bagi penerbit, memperkenalkan buku yang diterbitkan. Dengan memperkenalkan buku yang diterbitkan, kemungkinan buku tersebut bisa laku di pasaran dan memberikan income bagi penerbitnya. Yang ketiga, bagi penerbit media massa dimanfaatkan sebagai berita khas yang memberikan informasi. Ini untuk media massa ya. Mungkin seperti koran atau majalah atau tabloid, memberikan informasi sebagai berita mengenai karya sastra yang disampaikan melalui media tersebut. Kemudian yang keempat yaitu bagi pembaca, dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan panduan tentang buku-buku yang baik. Sebagai pembaca berarti kita yang bukan penulis ya, kita sebagai orang yang membaca buku atau karya sastra tersebut, kita mendapatkan informasi, panduan mengenai buku yang baik dan yang mungkin banyak kekurangannya. Kita jadi bisa menilai mana buku yang baik dan mana buku yang memiliki banyak kekurangan. Unsur-unsur resensi buku, kalau di sini Ibu tuliskan ada 6, ada judul resensi, data buku, pendahuluan, isi, dan penutup. Kalau di buku kalian itu ada judul resensi, data buku, isi, dan penutup. Jadi lebih disingkat lagi ya, itu sama saja tidak masalah. Karena resensi itu hanya terdiri dari satu paragraf juga boleh, beberapa paragraf juga boleh. Yang pertama kita tuliskan yaitu judul resensinya. Judul resensi ini adalah biasanya judul buku yang kita resensi ya. Kemudian data buku berisi identitas buku mulai dari penulis buku tersebut, kemudian penerbitnya, tebal halaman, tahun terbitnya, itu adalah masuk dalam unsur data buku atau identitas buku. Kemudian ada pendahuluan atau isi, ini bisa dijadikan satu, langsung isi saja. Isi dari resensi tersebut berisi tentang ringkasan singkat tentang buku yang kita resensi. Kemudian setelah kita menyampaikan isi dari buku, kita tuliskan kekurangan dan kelebihan dari buku yang kita resensi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini biasanya berisi tentang ajakan penulis untuk membaca buku tersebut atau tidak. Itu adalah gambaran dari penutup unsur resensi buku.
Lanjut pada kritik sastra. Kritik adalah karangan yang menguraikan pertimbangan baik atau buruk suatu sastra. Tujuannya apa kita memberikan kritik sastra? Yaitu mendorong sastrawan untuk mencapai penciptaan sastra tertinggi dan untuk mengapresiasi karya sastra secara lebih baik. Artinya, kita memberikan kritik jika ada kekurangan pada karya sastra tersebut, penulis mampu memperbaikinya. Jika karya sastra tersebut memiliki kelebihan, maka kita memberikan penghargaan atau apresiasi melalui kritik yang kita sampaikan. Ciri-ciri kritik sastra apa saja? Yang pertama yaitu memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Kemudian kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk pada karya sastra, sama seperti kita memberikan penilaian ya. Kemudian yang ketiga yaitu mempertimbangkan secara objektif. Objektif itu sesuai dengan data yang kita kritik. Kalau kita mengkritik buku berarti sesuai dengan isi buku tersebut. Kemudian yang keempat yaitu memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Dan yang terakhir yaitu memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan jika karya sastra tersebut memiliki suatu kekurangan. Itu adalah ciri-ciri dari kritik atau sastra. Selanjutnya esai. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang penulis. Esai berupaya meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat atau pandangan objek. Esai berupa masalah ekonomi, budaya sosial, keamanan, karya sastra atau politik. Jadi kalau esai ini kita memberikan pandangan mengenai karya sastra menurut atau sesuai dengan pandangan penulis saja. Berbeda dengan kritik. Kalau kritik itu objektif. Jadi sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan apa yang ada di buku yang kita kritik. Berbeda dengan esai. Kalau esai ini kita memberikan pandangan kita mengenai karya sastra tersebut secara subjektif menurut si penulis esai. Jadi bebas, kita bisa memberikan penilaian seperti apa terhadap karya sastra itu menurut penulis sendiri ya. Ciri-ciri esai yang pertama adalah esai berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindari penggunaan bahasa kias yang memiliki makna lebih dari satu. Jadi intinya adalah menggunakan bahasa komunikasi yang tidak menggunakan gaya bahasa atau tidak menggunakan majas ya. Supaya apa tujuannya? Agar maknanya ini bisa dipahami oleh semua orang, tidak memiliki makna lain. Kemudian yang kedua, singkat. Esai harus ditulis singkat, artinya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Maksudnya, seorang penulis esai memiliki ciri dan gaya khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Ini adalah ciri khas dari penulis esai. Kemudian yang keempat, selalu tidak utuh. Tidak utuh ini artinya adalah penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang akan ditulis. Penulis memilih aspek tertentu untuk disampaikan kepada para pembaca. Artinya apa? Dari satu buah novel misalkan yang kamu baca, kemudian yang kamu sikapi ini apa? Mungkin bagian penokohannya saja atau mungkin bagian temanya. Itu artinya tidak utuh, hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita sampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kelima adalah memenuhi kebutuhan penulis. Walaupun tidak utuh, esai harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan. Di dalam esai terdapat koherensi dan simpulan yang masuk akal. Jadi meskipun esai itu adalah bagaimana pendapat yang disampaikan oleh penulis saja secara subjektif, tetapi tetap harus yang disampaikan itu masuk akal ya, tidak boleh mengada-ada, itu tidak boleh.